Hey. Nah, teman-teman, siapa di sini yang sudah lihat video beredar bagaimana Edis TV merasa ditipu oleh pengacaranya sendiri, teman-teman? Nah, di sini sudah semakin ruwet ya. Pada video ini fokus kepada reaction dari Rudi Johannes. Bagaimana mereaksi ataupun mendengar pernyataan Edis TV yang sudah dilakukannya melalui live, membongkar pembicaraan dia ataupun surat yang dilayangkannya kepada pengacaranya. Sebelumnya dia memakai pengacara itu, dan dia di sini terlihat seperti merasa kecewa, teman-teman. Bahkan dia mengatakan bahwasanya dia terkesan tertipu ya. Nah, dampaknya itu ada uang 30 juta yang sudah dikeluarkannya, teman-teman. Tetapi hasil kinerjanya yang dianggapnya lambat. Nah, bagaimana hasil reaksi dari Bang Rudi Johannes? Kita akan tampilkan pada video ini. Nanti di akhir video kita akan tanggapin kembali, teman-teman. Reaction di dalam reaction. Coba kita dengar dulu. Jadi ternyata Rudi Johannes Hutagalung ini dulu waktu kecil itu tinggal di rumahnya Itonya ini. Makanya dia bilang ini tulangku kandung katanya. Pantas si Ferdinand ngomong nggak ada bukti. Shalom, selamat pagi semua. Kawan-kawan, saya membuka sebuah tantangan ya, challenge. Saya akan jual harta benda saya semua. Bagi siapa di antara kalian yang pernah mendengar kesaksian saya bahwa saya waktu kecil pernah tinggal di rumahnya Ito daripada Ferdinand Hutahayan, saya akan beri kalian hadiah 100 juta ya. Dan ini tantangan untuk Edis tipu juga. Buktikan sebuah bukti ucapan saya kepadamu Edis, di mana saya pernah mengatakan waktu kecil saya pernah tinggal di rumah Itonya Ferdinand Hutahayan, dan saya mengaku bahwa Ferdinand Hutahayan adalah tulang saya ya. Buktikan Edis, karena saya tidak punya hubungan dengan Hutahayan. Mama saya baru tumpul, bukan baru Hutahayan. Itu yang pertama ya Edis ya. Yang kedua, memang benar saya bilang ada tulang saya ya. Si Francisca juga sudah menyebut namanya Mesto Sitompul, Itonya istrinya maksud saya, Itonya Ferdinand Hutahayan. Dan tulang Mesto itu masih Sitompulnya mama saya ya, masih satu opung kami. Tapi saya tidak pernah mengatakan saya tinggal di rumahnya Itonya Ferdinand Hutahayan. Jadi Edis, kau kalap boleh kalap ya. Tetapi jangan kau fitnah saya, kau tuduh saya seolah-olah saya ini anak yatim piatu yang tidak ada mengurus dan saya tinggal sama tulang saya ya waktu kecil. Jangan ada itu ucapan kau ya Edis ya. Waktu saya kecil tulang saya masih remaja, belum menikah. Edis, jadi kawan-kawan, ingatlah bahwa si Edis ini sedang kalap, dia penipu internasional ya. Hanya untuk demi donasi, dia rela memfitnah saya, menghina saya, begitu buasnya ya kawan-kawan ya, dari tahun 2025 hingga saat ini. Tapi kalian dibohongi dia seolah-olah saya yang menyerang dia, itu keliru. Dia yang menyerang saya, bukan saya yang menyerang dia ya. Dan tantangan saya untuk Edis tipu, silakan kau cari pengacara kau yang top lagi, udah banyak yang masuk mendaftar, kau pilih salah satu kuhadapi. Mereka akan kecewa melihat kau. Ingat semua PH siapapun yang menangani Edis tipu, dia adalah penipu internasional ya. Dan ingat kalian bahwa kalau kalian tangani dia, kalian pun akan diserang jika ada sesuatu dia lihat yang tidak becus. Sementara kalian tidak bisa menyerang dia karena dia di luar negeri, suka hatinya berbicara ya. Bagaimana kalian mau menyerang dia? Andai kata dia di Indonesia, saya berani mempertaruhkan telinga saya bahwa dia berani melawan Ferdinand Hutahayan. Tapi karena dia di luar negeri, dia berani bicara apa saja. Dan ingat Edis, siaranmu ini sudah ku rekod ya, dan itulah kau penyebar berita bohong atau berita hoax ya. Pasal 27 Undang-Undang ITE menunggumu, pulanglah kau ke Indonesia. Kita buktikan siapa yang pertama masuk penjara, kau atau aku. Kalau kau di luar negeri kau memang penakut ya. Kau penakut Edis, tak ada berani-beraninya kau sedikit pun. Padahal uang kau banyak ya. Gunakan semua uang kau untuk melawan saya Edis. Saya hadapi kau dan saya tidak akan takut dan tidak akan lari ke luar negeri seperti kau. Saya akan berdiri di sini, rumah saya di Jalan Pandega. Silakan kau buat undangan, alamatnya lengkap. Panggil saya akan datang. Ya Edis, kecuali saya tak punya ongkos. Ya ongkos lah. Kan kau banyak uang. Ya Edis ya. Dengar cakap saya ini Edis. Seluruh niat jahat kau dibatalkan oleh Tuhan Yesus, bukan aku. Aku nggak tahu siapa pengacara yang kau pilih. Nggak tahu aku. Kan kau rahasiakan. Dan waktu itu kau bilang, dia itu pengacara terkenal. Ingat waktu kau beberkan surat somasi kepada bank? Kan kau katakan pengacara saya pengacara terkenal yang tinggal di Cempaka Putih kalau nggak salah ya. Kenapa sekarang kau seolah-olah mengatakan
menyesal tidak tahu bahwa dia begini begitu. Kau sudah tahu. Buktinya kau sanggup mengatakan dia itu orang terkenal. Dari mana caranya kau bisa sanggup mengatakan itu kalau tidak kau mengenal dia? Ya tipu, menipulah kau sampai tua. Ingat, Tuhanku Yesus melindungi aku, sedangkan Tuhanmu Yesus Barabas, Yesus yang lain. Kita buktikan Tuhan siapa yang melindungi siapa, Edis. Dari tahun 2011, 11 laporan polisi sudah pernah saya terima, hanya laporan polisimu yang sekarang lah yang paling jelek sedunia. Masih tingkat LP saja sudah ditolak. Silakan, kau pakai siapa saja pengacara, saya tidak takut. Tapi ingat, saya juga bisa melawan. Jadi pulang kau ke Indonesia, dengar cakapku. Pulang kau ke Indonesia, main kita. Gak akan sanggup kau melawan otak Yahudi ini, Edis. Ya, kan ada banyak itu pengacara masuk ke rummu. Kan bisa orang itu cari pansos sama kau, karena kau artis dunia maya. Silakan, saya hadapi. Ya, tidak takut, tidak lari saya sejengkal pun, tidak. Ingat itu, Edis, ya. Fitnah kau terlalu berlebihan kepadaku. Bagi siapa saja, ingat siapa saja yang bisa membuktikan saya pernah mengucapkan, saya pernah tinggal dengan nantulang saya itu atau itonya Ferdinand Hutahayan. Waktu saya kecil, saya jual harta saya yang ada, saya berikan sama kalian. Minimal 100 juta. Ya. Tapi kalau tidak ada, Edis, minta maaflah kau karena sudah memfitnah sang debater. Ingatlah, Edis, inilah masa kehancuranmu. Semua orang sudah tahu kau penipu. Kau kumpulkan donasi atas namaku. Dapat kau 2,5 M, tapi pengacara hanya kau bayar 30 juta. Kau bilang 2 kali bayar, ternyata 3 kali bayar. Penipu. 7,5 juta sama 15 juta. Kalau aku jadi pengacara, kawan, maaf dulu ya, tak mau saya dibayar sistem seperti itu. Kenapa? Karena uangnya banyak. Karena dia mengumpulkan donasi. Biadab saya di sini, kawan. Ya, saya juga bisa melaporkan kau mengenai pengumpulan donasi atas namaku dan atas nama Mata Pisau. Ya, tunggu kau, Dis, pulang kau ke Indonesia. Kita buktikan. Ya, saya tidak akan membuat laporan polisi apapun karena kau keinginanmu. Dari dulu saya melaporkan kau ke Bareskrim biar kau dapat asilum. Ini juga kepada Ferdinand Hutahayan. Jangan mau membuat laporan kalau dia tidak pulang ke Indonesia. Kenapa? Dia pingin memancing kau, menjelek-jelekkan kau agar kau buat dia laporan. Setelah itu dia gunakan laporan itu dari Mabes untuk asilum. Memang dia ada dilaporkan di Polda Sumut. Polda Sumut kan tidak pengaruh lah. Kalau Mabes itu tingkatnya nasional dan negara menyeluruh ya. Makanya itu yang dia butuhkan, dia pancinglah semua orang untuk membuat laporan. Tapi sampai hari ini puji Tuhan tak ada yang membuat laporan ya. Ingat itu, Edis, tunggu serangan balik kami ke Amerika, kami serang kau. Serangan balik apa? Hukumlah. Tenang kau, Edis, kau kira aku nggak sanggup sampai ke Amerika misiku? Wah, tak kenal kau sama-sama sang debater, Edis. Ya, kau itu dulu adalah anak didikku yang kubesarkan, yang kusupport kau. Tetapi setelah kau besar, kau hantam aku. Biadab orang seperti kau. Saksi masih banyak videonya beredar di mana-mana ya. Setelah kau punya uang, kau sepele melihat orang, kau tindas aku dari bulan 5 2025. Saatnya, Edis, tunggu. Ini saat yang tepat kau untuk jatuh ya. Macam fitnah kau sama aku. Kau bilanglah Ferdinand pernah kuakui tulangku, tulang kandung. Kalau ada kalimatku satu kata mengatakan Ferdinand Hutahayan adalah tulangku kandung, detik bisa di mana kau buktikan, saya akan sujud kepada kau live dan saya akan iris kuping saya ini sedikit. Ingat, Edis ya. Ini tantangan serius, kawan-kawan ya. Semangat kalian semua, cari bukti ucapannya bahwa saya pernah tinggal di rumah tulang saya itu waktu kecil dan bahwa Ferdinand saya akui tulang kandung saya. Terima kasih, sampai jumpa. Katanya Ferdinand itu saudaranya loh. Ya, ini videonya si Anu nih, Rudi nih. Nih. Ferdinand ini saya punya tulang. Namanya M. Sitompul. Istrinya itonya dari Ferdinand kandung. Nah, ini biar kalian tahu. Di sini rumahnya. Tanyalah Ferdinand itu, kau punya ito nggak diduri sama Sitompul bilang. Pasti bilang ya tulang kulit itu. Ternyata saudaranya. Pantesan, aduh. Stop. Oke. Saya pemilik channel Terang Dunia. Di sini tidak akan bisa menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan narasi kedua belah pihak, teman-teman. Bahkan yang disebut oleh Edis TV, pengacaranya itu tadi, Hutahayan ini tadi,
itu kita tidak mendengar bagaimana statement dia, ataupun kita hanya mendengar satu pihak dari Edis TV lalu ditanggapin oleh Bang Rudi Yohanes. Nah, kita sebagai pendengar teman-teman, apalagi saya ini penonton yang sering menonton Edis TV, bahkan saya menyampaikan apa hasil diskusinya dalam lintas agama. Saran saya cuma bisa seperti ini kepada Bang Edis TV, sudahi, stop, dan ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja apa yang sudah terjadi, apa yang sudah Bang Edis TV alami. Nah, begitu juga Bang Rudi Yohanes, dia menanggapin suatu peristiwa ini. Dia melihat kemarin kilas balik beberapa bulan yang lalu ya, bagaimana perseteruan mereka di dalam masalah awalnya, bagaimana kemarin tentang anak Batak teman-teman, kalau kalian masih ingat itu. Nah, dari situ merambet, Edis TV merasa dirugikan dalam hal pembocoran data dirinya ya, mengenai rekening BRI dia. Dari situ berbuntut panjang kembali. Dia memakai pengacaranya, lalu dia mengatakan bahwasanya dia terkesan seperti tertipu gitu, karena ada uang yang sudah dikeluarkan, hasil yang dia inginkan tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu teman-teman. Nah, itu terlebih lagi kesepakatan mereka itu seperti apa, kita tidak akan bisa mencampurinya teman-teman. Nah, karena kita mendengar dari satu pihak. Coba tinggalkan tanggapan kalian. Tetapi kalau saya ditanya, saran saya cuma bilang, sudah stop saja. Stop dan berdamailah. Karena apa yang sudah terjadi ini, kalau kita berupaya untuk mengandalkan kita bisa melawan dia, ataupun kita punya power, apalagi dalam ranahnya cerita uang ya, saya bisa punya uang, saya bisa melaporkan dia, buat apa sih teman-teman gitu loh. Buat apa? Yang ada, kalau kita menanggapinya ini, khususnya Bang Edis ya, ranahnya terbawa emosi, suasana, yang ada nanti bukan 30 juta, makin banyak uang yang akan dikeluarkan. Nah, tujuannya apa? Supaya apa? Membuat efek jerah mungkin kepada Bang Rudi Yohanes. Nah, Bang Rudi Yohanes pun juga berstatement dengan pendiriannya. Dia juga merasa tidak bersalah, ataupun saya melakukan sesuatu karena ada dasarnya. Nah, terlepas itu salah atau tidak, itu memang bukan ranah kita untuk menyimpulkan itu. Itu di ranah bagaimana nanti cerita di hukum, teman-teman. Ataupun undang-undang yang berlaku untuk itu semua. Makanya saya tetap selalu menyarankan kepada saudara kita ini, Edis TV, Bang Rudi Yohanes, ya sudahlah gitu. Di beberapa bulan yang lalu saya juga sudah menyampaikan agar berdamai ya. Artinya saya juga sudah pernah naik di Room Edis TV, saya juga sudah pernah naik di Bang Rudi Yohanes ya. Memang ada kata welcome di situ dari Bang Rudi Yohanes, tetapi tidak sampai seperti konsili gitu ya, untuk mereka ini bisa berdamai. Dan ya mungkin karena kebawa emosi, kebawa dengan suasana yang sudah terjadi, apalagi bisa dibilang Edis TV ini public figure ya, public figure yang besar dalam lintas agama, yang menghambat itu semuanya. Ini seperti terkop. Edis TV nggak bisa pulang ke Indonesia karena sesuatu hal, itu tanda kutip ya. Dia juga pasti menyadari itu. Nah, bagaimana pandangan dari kalian teman-teman? Tinggalkan coba di kolom komentar reaksi dari tanggapan dari Bang Rudi Yohanes atas live Edis TV yang sebelumnya merasa ditipu ataupun tertipu. Itu ada videonya, saya juga sudah lihat, dan video sebelumnya saya juga sudah upload. Jadi saya juga izin kepada Bang Rudi Yohanes, kepada Bang Edis TV, ataupun pihak terkait yang saya tampilkan di thumbnail ini menjadi pembelajaran kepada penonton agar tidak terpancing gitu loh. Namanya kalau kita tarik nanti dalam ranah lintas agama, ya tujuan kita itu untuk memberitakan firman Tuhan, seperti itu teman-teman. Tinggalkan komentar kalian, berikan like-nya, subscribe bagi yang belum untuk channel ini. Salam kasih dari Terang Budi.